Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 19 Kelompok 3 Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yang beranggotakan 10 orang. Pertama, Mas Riyadi Wiharto. Kedua, Muhammad Fajar Afandi. Ketiga, Mas Rianto Sirait. Keempat, Mawar Wita Sartika. Kelima, Melawati. Keenam, Melta Kasih Lumban Tobing. Ketujuh, Meiska Khalid. Kedelapan, Mega Riyada Mani. Kesembilan, Meliza Hasibuan. Kesepuluh, Melisa Daulay. Terima kasih kami ucapkan Bapak Toms H. Simamora M.Hum dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Bentuk dan saluran hoaks. Saluran penyebaran berita hoaks biasanya berasal dari 1. Sosial media, 2. Aplikasi chatting, 3. Situs web, 4. Televisi, 5. Media cetak, 6. Email, 7. Radio. Dan hoaks yang sering diterima ialah berupa tulisan, gambar, dan video. Cara cerdas kenali hoaks. Hoaks atau pemberitaan palsu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Perhatikan judul atau kalimat pembukanya. Hati-hati dengan bahasa yang provokatif, sensasional, emosional, dan penuh promosi. Periksa sumber informasinya, cermati alamat websitenya, cek nama medianya, situs Dewan Pers. Periksa faktanya, biasakan membaca keseluruhan, cek kembali link sumber informasi yang tercantum. Cek keaslian foto, gunakan Google Images, cek kembali foto serupa dengan perbedaan waktu, keterangan dan sumber foto. Cek di fitur pencarian pada situs database hoax, misalnya di Index Hoax ID atau di Instagram Say Not Hoax dan klarifikasi hoax. Bergabunglah ke grup komunitas anti hoax di media sosial, diantaranya forum anti fitnah, hasut, dan hoax. Indonesia Hoax Booster, Indonesia Hoax, dan Koci. Apa sih berita hoax cepat menyebar dan cepat diterima masyarakat? Kena hoax atau korban hoax. Kenapa kami bisa dengan tololnya mempercayai kabar bohong? Kami tidak benar-benar membaca konten yang kami bagikan, tetapi percaya kepada sumber bahwa sumber pasti mewartakan kebenaran. Kami tidak mempercayai sumber lain. Misal, kami tidak menganggap kebenaran berita A karena disebarkan oleh media yang kami anggap kafir. Kami malas berpikir lebih, apalagi melakukan verifikasi. Cukup dengan share dan like sama dengan amin, maka ganjarannya surga. Kami terburu-buru membagikan kabar yang menurut kami terhubung dengan perasaan kami. Kami melegitimasi suatu kabar berdasarkan seberapa sering mereka melihat kabar itu berseliweran. Kami, sialnya, tidak bisa membedakan satir dan hoax. Mengapa hoax mudah dipercayai? 1. Keterbatasan informasi. 2. Tingkat popularitas informasi. 3. Ketertarikan. 4. Confirmation bias. Ayo, deteksi hoax. Cara mendeteksi hoax. Cek alamat URL. Apakah berakhiran aneh seperti .com, .co, dan sebagainya. Cek situs tersebut, klik contact dan about. Cek dengan media lainnya. Jika benar, media lain pasti juga memberitakannya. Gunakan fact checking. Coba situs notes.com dan factcheck.org. Siapa penulis dan narasumbernya? Googling informasi tentang mereka. Beritanya membuatmu marah. Berita palsu sering menyasar emosi dengan memberikan informasi aneh. Bagaimana penulisannya? Berita umumnya tidak menggunakan caps lock dan tanda seru. Mari kita bijak hadapi hoax. Yang pertama, konten negatif, kemudian screen capture, kemudian kirim keaduan konten,
Aduan konten dapat dilihat di taman web. Gimana sih cara laporkan bentuk hoax? 1. Screen capture sertai URL link berita informasi hoax. 2. Kirimkan data ke aduan-konten.email.kominfo.go.id dan lakukanlah verifikasi data. 3. Kerahasiaan pelapor dijamin. 4. Aduan konten dapat diakses di Trustpositif Kominfo.go.id. Demikianlah hasil pemaparan video tangkal hoaks dari Angkatan 19 Kelompok 3, dan kami ucapkan terima kasih.